bab larangan an taqaddumi Ramadan, mendahului Ramadan bisomi yomin, dengan puasa satu hari ba'da nisfi Sya'ban, ya, setelah nisfi Sya'ban, illa man wasalahu bima qablahu, kecuali bagi orang yang meneruskan puasa sebelumnya, awafaqa adatan lahu, atau bertepatan dengan kebiasaan dia, bi angkana adatuhu shaumal itsnain, sekira-kira kebiasaan dia puasa hari Senin, wal khamis, dan Kamis, fawafaqahu, lalu Senin dan Kamis itu bertepatan dengan sehari sebelum Ramadan. Ya. An Abi Hurairah, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, semoga Allah meridainya, anin Nabi, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala, ia mengatakan, la yataqaddamanna, jangan sekali-kali mendahului, ahadukum, seorang di antara kalian, Ramadana, akan Ramadan, bisomi yomin aw yomaini, dengan puasa sehari atau 2 hari, illa ayyakuna rajulun, kecuali seseorang kana yasumu somahu, yang sebelumnya ia puasa akan hari itu, ya, misalnya pas hari Kamis, ya memang biasanya Senin Kamis dia puasa. Tuh, pas hari Kamis itu tanggal 29 Sya'ban. Tuh, ya silakan, sudah biasa Senin Kamis kok. Ya, tapi yang tidak ada biasa, tidak, Senin Kamis bukan kebiasaan dia, dilarang ya. Puasa di tanggal itu tuh, tanggal 29 dan 30 Sya'ban. Ya, fal yasum dzalikal yaumi, maka silakan dia berpuasa di hari yang merupakan kebiasaan dia itu. Ya, muttafaqun alaih, hadisnya diriwayatkan Bukhari dan Muslim dari satu jalur. Wa an Ibnu Abbasin, dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, semoga Allah meridainya, qala, ia mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tasumu, janganlah kalian puasa qabla Ramadan, sebelum Ramadan. Jangan belum Ramadan sudah puasa Ramadan, salah. Ya, sumu li ru'yatihi, puasalah karena ru'yah Ramadan. Waftiru li ru'yatihi, dan puasalah dan berbukalah karena ru'yah. Karena ru'yah hilal. Fa in halat dunahu, maka apabila menghalangi hilal, ghayabatun, awan, jadi apabila awan itu menghalangi hilal, fa akmilu 30 yawman, maka hendaklah kalian menyempurnakan 30 hari. Rawahu Tirmidzi, hadis diriwayatkan oleh Tirmidzi, wa qala, ia mengatakan, haditsun hasanun sahih, ini hadis hasan sahih. Wa an Abi Hurairah, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, semoga Allah meridainya, qala, ia bersabda, qala bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza baqiya, apabila tersisa, nisfun, setengah, min Sya'ban, dari Sya'ban, fala tasumu, maka jangan kalian puasa. Ya, rawahu Tirmidzi, hadis riwayat Tirmidzi, wa qala, beliau mengatakan haditsun hasanun sahih, ini hadis hasan sahih.
Wa an Abil Yaqdhan Ammar ibn Yasir, dari Abu Yaqdhan Ammar bin Yasir radhiyallahu anhu maqala, ia mengatakan, man shoma, barang siapa puasa al-yawm alladhi yushakku fihi, hari yang diragukan di dalamnya, faqad asa Abul Qasim sallallahu alaihi wasallam, maka sungguh ia telah membangkang, telah bermaksiat kepada Abul Qasim sallallahu alaihi wasallam. Rawahu Abu Dawud, hadis riwayat Abu Dawud wa Tirmidzi dan Tirmidzi. Wa qala haditsun hasanun sahih. Tirmidzi mengatakan ini hadis hasan sahih. Maksudnya hadis ini bisa dari sisi sanadnya hasan, tapi di sisinya sahih, ya benar. Nah, jadi ini ya bab tersendiri ya. Bab tersendiri tentang puasa, agar kita berhati-hati jangan mendahului puasa Ramadan dengan puasa sehari atau 2 hari. Ya. Terus ini apa namanya? Maksudnya sehari atau 2 hari setelah nisfu Sya'ban, ya sehari setelah, di hari yang diragukan kalau itu tanggal 1 Ramadan, ya tanggal 30 lah itu. 30 Sya'ban ya. Ya, terus hadis yang pertama adalah hadis dari Abu Hurairah. Ya, Rasul sallallahu alaihi wasallam katakan jangan mendahului puasa Ramadan dengan puasa sehari atau 2 hari. Tapi kalau memang biasanya memang dia puasa ya. Ini tanggal berapa ini? Ini tanggal 29 Sya'ban. Tapi pas hari Kamis, saya biasanya memang puasa Senin Kamis. Silakan, itu boleh. Atau misalnya hari Seninnya, begitu ya, itu boleh. Terus, tapi ini babnya ya, babnya ini babnya ini dia mengatakan kalau sudah nisfu Sya'ban jangan puasa 2 hari setelah nisfu Sya'ban, kecuali kalau sudah kebiasaannya sudah puasa sebelumnya. Ya itu tafsir. Ya. Kalau ini contohnya puasa Ayyamul Bid. Puasa Ayyamul Bid misalnya ya, tanggal 13-nya tidak puasa, jadi mulai puasanya tanggal 14. Jadi kan tanggal 15 dan 16, tanggal 16-nya kan berarti sudah pertengahan Sya'ban kedua tuh. Nah, ini karena sudah biasanya puasa Ayyamul Bid enggak apa-apa. Jadi sebenarnya sih, nah terus jadi Syekh Utsaimin katakan ya, orang biasanya puasa Ayyamul Bid ya, tanggal 13, 14, 15. Tanggal 13-nya puasa, 14, 15-nya nggak puasa karena kondangan misalnya. Waduh, ini pas 2 hari sebelum Ramadan masih ada waktu nih kan untuk mengqadha tanggal 14, 15-nya, silakan. Itu Syekh Utsaimin katakan ya. Untuk apa itu sebenarnya Rasul melarang itu, hikmahnya apa sebenarnya itu? Ya. Sebenarnya supaya tidak itu ya. Supaya tidak ada orang yang menganggap bahwa puasa sehari atau 2 hari sebelum Ramadan itu untuk berhati-hati. Wah, ini kita harus berhati-hati nih, soalnya sudah ada, hilalnya sudah ada meskipun belum terlihat. Ya puasa aja besok. Demi kehati-hatian, salah itu. Rasul tidak mengatakan demikian. Rasul katakan puasalah karena melihat. Ya.
Jadi kenapa Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam melarang itu? Puasa sehari atau 2 hari sebelum Ramadan. Beliau melarang itu supaya tidak dianggap atau supaya tidak menganggap bahwa puasa sehari atau 2 hari sebelum Ramadan itu penting dilakukan untuk kehati-hatian. Gak boleh. Ya, maka Rasul katakan gampang untuk Ramadan tuh. Puasa karena ru'yah, buka juga karena ru'yah. Bukan karena selain ru'yah. Ya. Apa yang selain ru'yah? Selain ru'yah itu namanya hisab. Bukan karena hisab. Kenapa? Karena hisab itu, ilmu hisab itu mestinya digunakan untuk berkhidmat kepada ru'yah. Gitu ya. Jadi Rasul tidak pernah mengatakan kalau sudah ada hilal puasa. Enggak, kalau sudah melihat hilal. Gitu ya. Rasul mengatakan sudah karena ru'yah, ini mengatakan karena wujud, enggak boleh itu. Seperti Muhammadiyah itu nggak boleh seperti itu. Kalau sudah di atas 1 derajat sudah wujud, ya memangnya kayak jam. Ya, kalau sudah lewat 1 menit sudah apa namanya sudah menjadi hari berikutnya. Jam 12 malam lewat 1 menit, jam 00 lewat 1 menit, berarti sudah berganti hari, nggak begitu. Ya, bulan itu berbeda dengan jam. Jadi tetap Rasul mengatakan sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi. Puasalah karena melihat hilal, berbuka juga karena melihat hilal. Fa in hala bainakum wa bainahu ghayaba. Fa in hala dunahu ghayabatun itu. Ya, kalau terhalang ru'yahnya itu terhalang oleh awan. Apa kata Rasulullah? Gampang fa'akmilu. Karena awan, karena hujan, ya. Fa'akmilul iddata 30 yawman. Sempurnakan. Ya, harinya menjadi 30 hari. Ini tanggal 29 nih. Tapi nggak terlihat, ya udah besok jangan puasa. Ya, jadikan itu tanggal 30 Sya'ban. Tuh, demikian juga untuk Syawalnya, tanggal 29 nggak kelihatan nih. Ya, setelah maghrib, ya udah sempurnakan menjadi 30 hari. Ya, sama aja. Baik. Nah, larangan puasanya, apakah itu larangan yang berarti haram atau makruh? Ya, ikhtilaf antar para ulama. Ya, kalau dia puasanya karena untuk hati-hati, puasa sehari atau 2 hari sebelum Ramadan, ya demi kehati-hatian, ya itu tidak boleh itu. Ya maka apa namanya, Syekh Utsaimin itu memilih pendapat yang mengatakan bahwa larangan itu larangan haram. Ya, mendahului puasa Ramadan sehari atau 2 hari dengan alasan kehati-hatian itu haram itu. Kenapa? Karena urusan puasa Ramadan itu tidak boleh di hari yang orang ragu, harus yakin. Maka Rasul katakan man soma, barang siapa puasa al-yawm alladhi yushakku fihi, di hari yang diragukan apakah sudah Ramadan apa belum Ramadan, faqad asa Abul Qasim, maka sungguh ia telah bermaksiat kepada Abul Qasim. Ya, ini sudah wujud. Ya, banyak ulama ragu gitu. Terus tetap saja pada puasa orang salah, itu nggak boleh. Harus ru'yah, karena yang meyakinkan adalah ru'yah, bukan wujud. Ya. Jadi intinya tidak boleh ya puasa sehari atau 2 hari sebelum Ramadan. Ya, kecuali memang kebiasaannya sudah puasa sebelumnya.
Ya, Tirmidzi mengatakan hadis tentang puasa setelah pertengahan Sya'ban. Ya, di mana hadisnya mengatakan idzan tasafa Sya'ban fala tasumu. Kalau sudah nisfu Sya'ban jangan puasa. Jadi tanggal 15, 16, tanggal 16, 17 tuh dan seterusnya jangan puasa. Ya, Tirmidzi mengatakan hadisnya ini hasan sahih. Imam Ahmad bin Hanbal mengatakan syadz. Itu hadis itu syadz. Ya, kenapa? Karena hadis itu uh, menyelisih hadis yang lebih sahih. Itu hadis Abu Hurairah yang mengatakan bahwa la tasumu qabla Ramadan bi yaumin aw yaumin. Jangan kalian puasa sebelum Ramadan sehari atau 2 hari. Jadi apa namanya? Atau hadis lagi mengatakan la yataqaddamanna ramadhana bi shaumi yaumin aw yaumin. Jangan mendahului Ramadan dengan puasa sehari atau 2 hari sebelum Ramadan. Ya, jadi ini hadis ini sahih, hadis yang mengatakan kalau sudah pertengahan Sya'ban jangan puasa itu syadz. Ya, syadz itu hadisnya menyelisih yang lebih sahih. Jadi boleh puasa setelah nisfu Sya'ban boleh. Ya. Nggak apa-apa ya. Bagaimana kalau ternyata hadis tentang larangan puasa setelah nisfu Sya'ban itu sahih? Syekh Utsaimin katakan andaikan itu sahih, larangannya bukan haram, ya. Bukan larangan yang menunjukkan haram, tetapi larangan yang menunjukkan makruh. Jadi berarti dari tanggal 16 sampai tanggal 28. Ya, bagi yang tidak terbiasa puasa sebelumnya itu makruh. Sebelum nisfu Sya'ban dia belum pernah puasa, nggak puasa. Begitu nisfu Sya'ban kemarin dia puasa. Tuh, dari tanggal 16 sampai tanggal 28 Sya'ban itu makruh. Ya. Tuh, andai kan hadisnya sahih. Jadi karena Imam Ahmad tidak mensahihkan hadis itu, kata Imam Ahmad hadis itu syadz. Ya. Jadi hadis syadz itu hadis yang menyelisihi hadis yang lebih thiqah, lebih dapat dipercaya. Syadz ya. Terus yang kedua, mendahului bulan Ramadan dengan puasa sehari atau 2 hari. Ya, bagi orang yang tidak biasa puasa sebelumnya. Saya ada puasa sebelumnya, Senin Kamis, ini pas Kamis, boleh silakan. Tuh, bagi yang tidak biasa puasa sehari, 2 hari sebelum Ramadan, mendahulunya tuh haram hukumnya. Ya. Terus yang ketiga, puasa di hari Syak. Puasa di hari Syak itu mutlak haram hukumnya. Syak itu ragu ya. Hari yang diragukan. Karena Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam melarang. Tapi haramnya itu bagi orang yang menjadikan sehari sebelum Ramadan itu sebagai Ramadan. Jadi tidak boleh mendahului. Ya, saya puasa, saya masukkan untuk hati-hati puasa Ramadan. Nggak boleh. Nggak boleh. Ya, kenapa? Karena puasa bulan Ramadan itu dasarnya harus yakin, ya bukan karena kehati-hatian. Itu untuk bab ini ya.